Masih kuat gak nih puasanya? Otan mau kasih tahu nih, kalau Sobat Otan ternyata ada yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran loh. Penasaran siapa saja? Check it out! Hayo, siapa yang tahu hewan apa yang berasal dari Timur Tengah? Sebagian besar pasti akan menjawab unta kan? Selain terkenal dengan hewan padang pasir, ternyata unta merupakan hewan yang spesial karena disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17, disebutkan keistimewaan Sobat Otan ini teman. Dalam ayat tersebut, unta adalah perumpamaan betapa luar biasanya ciptaan Allah. Hewan berpunuk ini dapat bertahan hidup dalam cuaca yang ekstrim. Ketika badai pasir menerpa, kelopak mata unta yang transparan akan dapat melindungi matanya. Hidung unta juga didesain memiliki penutup khusus agar debu dan pasir tidak mengganggu pernapasannya. Istimewanya lagi, unta merupakan kendaraan yang Nabi gunakan untuk hijrah dari Madinah ke Mekah. Cakep. Wow, ada juragan minyak dari Arab. Guanteng tenan, Rek. Bajunya bersih rapih, penampilannya klimis, dan wangi pakai parfum kasturi. Paman mau kemana sih? Otan ikut dong Paman. Tapi kan lagi PSBB ya. Menurut protokol kesehatan gak boleh boncengan, jaga jarak. Loh, kok bawa-bawa timbangan? Beratnya hampir 109 kg teman. Tapi ngapain sih paman juragannya pakai nimbang berat badan segala? Oh, Otan tahu sekarang. Paman ini ingin buktikan kalau unta mampu memikul beban berat di tengah cuaca panas. Ya kan paman juragan? Tuh lihat, untanya biasa aja kan teman. Masih santai-santai aja tuh. Sekedar informasi nih, sobat dari padang pasir ini ternyata sanggup membawa beban hingga 270 kg atau lebih dari 1/4 ton. Wah, kuat juga ya. Itu baru bebannya, belum cuacanya. Di iklim tropis seperti Indonesia saja, panasnya menyengat banget kalau siang-siang. Kebayang dong kalau di gurun pasir panasnya kayak apa? Ya udaranya, ya pasirnya, gersang lah pokoknya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita ukur berapa suhu dari pasir ini. Ada Kadio nih yang akan mengukurnya dengan termometer ini. Tuh, lihat teman, suhunya lebih dari 42 derajat Celcius. Kayaknya sih pasir ini suhunya bisa 60 hingga 65 derajat Celcius teman. Tapi kok kaki untanya bisa tahan ya? Ya bisa dong. Soalnya unta punya bantalan kaki seperti ini. Bantalan kaki ini adalah kulit yang mengeras teman. Makanya dia kebal dengan panasnya pasir. Selain menahan panas, bentuk kaki unta yang terdiri dari 2 jari ini juga membuatnya bisa berjalan di atas pasir tanpa tenggelam. Makanya, kalau di gurun Sahara Afrika yang panas, unta dijadikan sebagai moda transportasi utama, teman. Mantap! Loh, Kak Dio mau ngapain lagi tuh? Pakai ada ember-ember beginian segala. Pasti buat diminum sama untanya dah. Loh, ini kan garam. Banyak banget garamnya. Buat apaan sih, Kak? Lah, kok ditabur ke ember yang hijau ini? Asin banget dong nanti airnya. Maksudnya apa sih? Untanya mulai minum tuh teman. Loh,
Air asinnya kok diminum juga? Hih, banyak lagi. Piye toh? Emang kamu gak kasinan, Sob? Tuh, masih aja terus diminum. Kenapa ya? Oh, Otan tahu sekarang. Jadi begini teman, unta sebagaimana hewan lain butuh asupan mineral. Nah, salah satu kandungan mineral tak lain tak bukan adalah yodium yang terdapat dalam garam. Yodium berguna untuk mengatur proses metabolisme dalam tubuh si pengelana gurun pasir ini teman. Makanya saat diberi air asin kayak begini, si sobat berpunuk ini meminumnya cukup banyak. Sebanyak apapun makanan yang unta makan, sobat istimewa ini gak akan obesitas alias kegemukan teman. Soalnya unta akan menyimpan lemak di punuknya ini. Yap, kalian jangan malu-maluin Otan ya dengan bilang punuk unta berisi cadangan air. Punuk unta isi air itu salah besar. Yang benar, punuk unta itu isinya cadangan lemak teman. Lemak ini baru akan digunakan ketika makanan sulit ditemukan. Kalian tahu nggak? Unta mampu memproses 100 gram lemak menjadi energi yang memproduksi 100 gram air loh. Proses ini disebut air metabolik. Pantas saja kamu bisa bertahan dari lapar dan haus di tengah gurun yang panas. Sobat Otan selanjutnya yang disebut dalam Al-Quran adalah lebah teman. Saking spesialnya, sampai-sampai lebah disebut dalam salah satu nama surat, yaitu An-Nahl. Dalam surat tersebut, lebah diumpamakan sebagai seseorang yang baik, di mana lebah akan mengambil yang baik dan hanya mengeluarkan yang baik. Lebah sangat pemilih dalam memilih makanan, sehingga ia harus mencari nektar bunga yang terbaik. Siapa di antara kalian yang suka banget sama madu? Tunjuk tangan. Tidak hanya lebah saja, tetapi madu yang dihasilkan juga disebut di dalam Al-Quran teman. Kata syifa atau obat di dalam Al-Quran hanya terdapat di dua tempat, yaitu dalam konteks madu dan konteks Al-Quran. Selain itu, lebah adalah hewan yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Cakep. Selanjutnya, sobat Otan yang masuk juga di dalam Al-Quran adalah laba-laba teman. Nama laba-laba terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Dalam ayat tersebut diibaratkan sarang laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Sarang tersebut tidak dapat menahan hawa panas maupun dingin serta melindungi dari ancaman. Oleh karena itulah, manusia harus memperkokoh keimanannya. Jangan seperti sarang laba-laba ini teman. Tapi dari laba-laba kita bisa belajar. Walau dalam keadaan tersebut, ia tetap bisa bertahan dan tidak mengeluh. Keren kamu, Sob. Siapa yang di rumahnya banyak semut? Hayo. Ternyata semut yang biasa kita jumpai sehari-hari juga disebut dalam Al-Quran loh teman. Sama seperti lebah, semut juga diabadikan namanya dalam salah satu surat di Al-Quran, yaitu An-Naml. Dalam surat tersebut dikisahkan semut adalah hewan yang pernah berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu, kerumunan semut takut jika terinjak oleh iring-iringan Nabi. Kemudian, Nabi Sulaiman menyuruh semut-semut tersebut untuk masuk ke dalam sarangnya untuk bersembunyi. Dari sini, kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa hewan sekecil apapun tidak boleh disakiti. Serangga kecil ini memiliki sistem kehidupan yang tertib dan saling membantu satu sama lain teman. Mereka akan bahu-membahu ketika mencari makanan. Mereka
juga tak segan membantu anggota semut lain ketika sedang terluka atau dalam masalah. Sobat Otan ini memiliki kekuatan luar biasa loh. Mereka bisa mengangkat beban hingga 10 kali tubuhnya. Keren! Teman, kuda merupakan salah satu hewan yang diceritakan juga dalam Al-Quran. Kuda disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Adiyat. Kuda merupakan hewan yang gesit, lincah, dan tangguh. Sudah tidak diragukan lagi kemampuan Sobat Otan ini untuk menjelajah di berbagai medan. Allah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang agar dapat berlari dengan cepat. Bentuk lekuk tubuhnya yang seimbang membuat ia tidak mudah terjerembab ketika sedang berlari. Boleh dong kita adu lari, Sob. Gini-gini Otan atlet renang loh. Salah. Atlet lari maksudnya. Nah, selanjutnya hewan yang disebut dalam Al-Quran adalah burung gagak, teman. Burung gagak disebut dalam surat Al-Maidah ayat 31. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa burung gagak memberi contoh kepada manusia untuk melakukan suatu hal yang baik. Menurut penelitian, burung gagak ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata binatang lainnya loh. Burung ini dapat memecahkan masalah dengan sangat kreatif. Dengan menggunakan logika, ia dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Cuakep! Hihuy! Teman di rumah pasti mupeng ya lihat Otan lagi holiday. Keren banget kan kalau bisa foto-foto sama Sobat Otan ini? Berasa kayak di Eropa, coy. Pasti teman di rumah gak asing deh sama Sobat Otan yang satu ini. Ya, bener, merpati atau si burung dara. Burung yang menjadi lambang perdamaian ini tersebar hampir di seluruh dunia, mulai dari Eropa, Afrika, hingga benua Asia. Soal jenisnya nggak usah ditanya deh. Otan aja masih belajar nih hafalin lebih dari 500 jenis burung merpati. Banyak bener kan? Burung dari famili Columbidae ini punya ciri-ciri paruh yang kecil, kaki berwarna merah, serta sayap lebar dan berbulu lebat. Cuakep! Sobat Otan ini kalau sudah ngumpul keren banget teman. Makanya nggak heran kalau di luar negeri mereka punya daya tarik bagi wisatawan untuk difoto. Wapi tenan sob. Burung pemakan biji-bijian ini juga juara banget soal kemampuan terbangnya. Kecepatan terbang merpati mencapai 90 km per jam. Ini mengalahkan si raja hutan loh teman, karena singa hanya mampu berlari 80 km per jam. Cuakep! Meski terbangnya bisa ngebut dan jauh banget, tapi merpati nggak takut nyasar teman. Ia punya rahasia untuk kembali pulang tanpa salah alamat. Rahasia itu terletak pada paruhnya. Struktur paruh burung merpati menyimpan partikel besi yang berfungsi sebagai kompas yang dapat menganalisa medan magnet bumi. Alhasil, burung merpati dapat menemukan jalan pulang dengan selamat sampai tujuan. Cuakep! Teman, merpati memang sangat cerdas dan mudah untuk dilatih. Makanya nggak heran kalau banyak ajang perlombaan unggas ini. Emang apa sih daya tarik Sobat Otan yang satu ini? Coba deh kita tes kemampuan terbangnya ya. Hola,
Kak Gaby siap sedia bantu Otan untuk buktiin betapa kerennya merpati kalau lagi terbang. Cakep. Ya, lorong bambunya emang gak panjang sih teman. Tapi karena kecerdasannya, Sobat Otan bisa dilatih untuk terbang melewatinya. Cakep. Biasanya merpati yang udah jago seperti ini akan dilombakan jadi merpati kolong yang mampu mendarat sempurna meski ada kolong atau penghalang lainnya. Apa? Kurang menantang? Wait, sabar saudara-saudara. Kalau gitu, Kak Gaby akan bikin challenge ini semakin menantang. Oke, lorong bambu ini sudah ditutup dengan kain hitam. Otan sengaja sisain sedikit celah agar si merpati bisa terbang tepat di tengah celah ini. Gimana? Udah cukup sulit kan? Baiklah, kita mulai ya. Ups, ia berhasil melewati celah kain, teman. Tapi coba kita lihat ulang ya. Tuh kan, kakinya hampir tersangkut. Kurang fokus kamu Sob. Ayo, Otan kasih kesempatan sekali lagi deh. Cakep. Keren banget kan aksinya? Buat teman di rumah yang pelihara merpati, coba deh latih kemampuan terbangnya dengan beberapa rintangan seperti ini. Pastinya skill terbangnya jadi lebih jago dari burung lain. Dijamin jadi burung jawara deh. Buat yang penasaran kenapa dari tadi merpatinya bisa nurut terbang ke arah yang kita mau, Otan kasih tahu nih rahasianya. Nah, Kak Gaby udah bersama dua pejantan yang tangguh nih. Salah satu dari mereka, Otan kasih tanda pita merah pada kakinya. Fungsinya untuk apa, hayo? Tara! Ini loh rahasianya. Merpati jantan dapat diatur arah terbangnya karena sang betina ini. Jika ada dua betina seperti ini, para pejantan akan mendarat di tempat pasangannya nggak ya? Wuhuu! Si jantan merah nggak salah alamat loh teman. Pantes saja ya merpati jadi lambang kesetiaan. Karena terbang sejauh apapun, sang jantan akan tetap kembali pada pasangannya. Cakep. Otan makin ngelantur aja nih. Untuk membuat sang jantan dapat terbang menghampiri si betina, butuh waktu latihan lama loh. Tapi kalau udah katam kayak gini, mereka dilombakan untuk merpati balap. Jadi udah tahu kan ya, kenapa Sobat Otan ini dapat terarah saat terbang? Bukan pakai remote control loh ya. Cukup dengan memancing betina dari kejauhan, dan sang jantan akan kembali menghampiri. Kenapa ada dua tali begini ya? Ini pasti ulah Kak Gaby deh. Betul kan? Nongol juga tersangkanya. Ngapain sih Kak ada dua bandul kayak tadi? Oh, merpatinya mau diterbangin ke sana. Kalau dia sih udah jagoan banget. Mari kicop, mari kita coba. Yuhuu! Benar-benar cakep. Ngeri, keren banget kamu Sob. Skill terbang merpati didominasi oleh dua hal teman, otot dan otak. Latihan dengan jarak 15 meter setiap harinya akan membentuk otot sayap lebih kuat. Wuhuu! Keren bener. Ini baru namanya si jago manuver. Sekarang kita coba dengan dua merpati ya. Wah, bandulnya nyaris melukai Sobat Otan.
kurang jelas. Ini dia skill terbang yang menggunakan otak. Jika ada pejantan lain, ia tetap terbang dengan tenang dan mengecoh fokus merpati yang lain. Hasilnya jadi kepleset gitu deh. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!